Oke, baik teman-teman, kita mulai saja. Ya, kita pertemuan awal sudah mempelajari tentang present tense, itu ada 4 pola. Kemudian kita juga sudah belajar past tense, itu ada 4 pola juga saya gunakan. Yang kemudian kita akan mempelajari future tense. Nah, di antara tenses ini teman-teman ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa setiap tenses ini timeline waktunya ini memiliki karakteristik masing-masing. Misalnya, untuk present tense itu yang di tengah, untuk present tense ini, itu ditandai dengan menggunakan verb 1. Kemudian untuk I have studied dan I have been studying, yang ini menggunakan verb 3. Kemudian untuk karakteristik past tense, yang ini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Studied, I was here. Menggunakan kata bantu was untuk menggantikan kata bantu am, is, are. Dan untuk yang pola ketiga dan keempat sama menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk tenses yang masa depan ini, kata kerja kan sudah dipakai dua-dua, bahkan tiga-tiganya sudah dipakai. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Nah, karakteristik tenses untuk yang future itu kita menggunakan kata kerja bantu yang lain. Karena kata kerja bantu itu sudah terpakai semua, maka untuk yang future tense kita menggunakan kata kerja bantu yang lain. Baik, yang digunakan untuk future tense adalah will. Kita menggunakan kata bantu will. Nah, teman-teman, satu yang ingin saya sampaikan, ini sudah merupakan masalah yang serius yang diabaikan oleh orang-orang dan bahkan mereka tidak sadar, yaitu bahwa seringkali mereka mengartikan will ini dengan kata akan. Saya akan belajar, seperti ini kan. Nah, masalahnya teman-teman, untuk yang kedua, ketiga, dan keempat, itu akan sangat rancu kalimatnya. Misalnya, untuk yang ketiga, I will have studied. Berarti saya akan sudah. Saya akan sudah belajar. Nah, itu sangat aneh kan? Apalagi yang keempat. Untuk yang keempat, pola keempat, kalau menggunakan will, maka saya akan sudah sedang belajar. Nah, itu sangat tidak rancu, sangat membingungkan. Oleh sebab itu, kita jangan sampai salah, kita jangan sampai mengartikan will dalam past tense ini adalah akan. Ini hanya merupakan kata kerja bantu saja. Sama seperti I have ini, seperti yang saya pernah bilang dulu, saya sudah sedang, ya kan? Saya sudah sedang. Itu ambigu. Nah, sama dengan ini, saya akan sudah sedang. Oleh karena itu, saya ingatkan lagi bahwa kata will dan kata have ini hanyalah merupakan kata kerja bantu. Jangan sampai salah.
Untuk yang ini kita tambahkan will juga, dan am diubah menjadi be. I will be here. Nah, untuk pola yang kedua, kita tambahkan will, I will, am diubah menjadi be, I will be studying. Nah, untuk pola ketiga, tambahkan I will have studied. Kalau tidak menggunakan kata kerja, I will have been here. Nah, untuk yang keempat, I will have been studying. Oke, kita lanjut ya. Saya berikan contoh. Nah, ini sama seperti ini. I have money. Have memiliki artinya itu adalah punya. Saya memiliki. Begitu juga will, saya akan. Tapi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan teman-teman mengartikan ini sebagai punya dan ini sebagai akan. Karena di sini untuk sebuah kalimat tenses, kata have dan will hanyalah merupakan kata kerja bantu. Meskipun punya arti. Oke. Nah, saya kasih bagannya besok. Di hari ini. Kemudian ini jam ya. Jam 7 masak. Jam 9 selesai masak. Jam 8 kami datang. Nah, saya sedang masak. Ini saya berikan kosakatanya. Sekarang kita memiliki 3 pilihan untuk mengerjakan kalimat ini. Nah, kita lihat bahwa saya sedang masak ini berada di pukul 7. Saya sedang masak pukul 7. Kalau kita menggunakan am, itu tidak boleh karena memang kita sedang tidak ngapa-ngapain. Kalau dikaitkan dengan kita sedang belajar, kita bukan sedang masak. Maka kalau misalnya saya sekarang di sini sedang mengajar, terus saya bilang saya sedang masak, itu kan aneh, ya kan? Maka itu salah. Apalagi was yang sekarang aja salah, apalagi yang lalu. Maka kita menggunakan will be di sini. I will be cooking when you come at 8 tomorrow. Nah, sama ketika menggunakan kalimat ini, kita harus menggunakan situasi yang spesifik, waktu yang spesifik. Sama seperti untuk yang masa lampau, menggunakan keterangan yang spesifik, maka untuk masa depan juga menggunakan keterangan yang spesifik. Oke, untuk yang nomor 2, pola kedua, I will be studying. Saya berikan contoh, situasinya sekarang adalah Mutia sedang tidur. Mutia sedang tidur sekarang. Oke, dengan kosakatanya. Nah, sekarang kita memiliki 3 pilihan ya. Coba kita lihat. Untuk yang ini juga sama. Nah, kita lihat ya. Di sini situasinya adalah Mutia sedang tidur. Terus Grace bertanya kepada Novi, "Mana Mutia? Dia sedang tidur." Mana yang akan kita pilih dari antara ketiga ini? Tidak mungkin was dan tidak mungkin will be. Kita menggunakan is. Karena situasinya memang Mutia sedang tidur sekarang. Maka ketika Grace bertanya mana Mutia, she is sleeping. Lalu untuk yang kedua, Grace berkata lagi, tidur terus. Kemarin saya ke sini, dia lagi tidur. Untuk yang ini,
kita menggunakan apa? Kalau untuk is, itu tidak bisa digunakan karena konteksnya adalah kemarin. Terus berkata bahwa kemarin dia ke sini dan Mutia tidur juga. Maka Novi menjawab, she was sleeping. Ya, she was sleeping. Oke, untuk yang ketiga, jangan-jangan kalau besok saya ke sini lagi, dia lagi tidur juga. Nah, untuk ini kita tidak menggunakan is, kita tidak menggunakan was. Kita menggunakan she will be sleeping. Karena konteksnya kita sedang membahas tentang hari esok. Oke, saya kasih contoh lagi. Nah, ini ya. Yang ketiga, I will have studied. Posisi ini kita sedang masak ya. Saya sudah masak. Kita tidak menggunakan have, kita tidak menggunakan had, tapi kita menggunakan will have. Walaupun ini keterangannya kita kalimat ini kita sudah masak, tapi ini bukan yang kita lakukan saat ini. Dan ini juga masih kurang, maka harus ada keterangan yang spesifik. Saya sudah masak jika kamu datang jam 10 besok. Nah, di sini saya akan masak jam 7 dan selesainya jam 9. Ketika ada orang yang datang jam 10, maka saya sudah masak jika kamu datang jam 10 besok. Baru kalimat ini menjadi jelas. Ketika hanya saya sudah masak, kita menggunakan I will have cooked, itu malah membingungkan orang. Tapi ketika diberikan keterangan yang spesifik, maka kalimat ini menjadi lebih mudah dimengerti. I will have cooked if you come at tomorrow. Saya berikan satu contoh lagi ya. Situasinya saat ini adalah Sonilia sedang di kampus sekarang. Yohana bertanya, mana Sonilia? Saya jawab, dia sudah pergi ke kampus. Yohana bilang, besok jam 9 dia ada di rumah nggak? Saya bilang, kalau lo datang jam 9 besok, dia sudah pergi ke kampus. Lalu Yohana bilang lagi, kemarin gua kesini jam 8 nggak ketemu. Anda jawab, oh dia sudah pergi ke kampus. Nah ini katanya pergi. Oke, sama saja ya. Sama. Kita akan memilih lagi. Di antara ketiga pilihan ini, apakah yang kita pilih? Situasinya adalah Sonilia sedang di kampus sekarang. Jadi ketika Yohana bertanya, mana Sonilia? Sudah pasti kita menggunakan has. Kita tidak menggunakan had, apalagi will have. Karena kita sedang membahas hal yang terjadi sekarang. Sonilia sedang di kampus sekarang. Dan ketika ditanya, kita jawab, she has gone to campus. Oke, untuk yang kalimat kedua, besok jam 9 dia ada di rumah enggak? Kalau datang jam 9 besok, dia sudah pergi ke kampus. Nah, yang dibahas di sini adalah hari esok, pukul 9. Jadi, kemungkinan kita tidak akan menggunakan has, apalagi had, dan memang benar. Kita tidak menggunakan has dan had. Karena kita sedang membahas hari esok, maka kita menggunakan will have. Jadi kalau Yohana bertanya, besok jam 9 dia ada di rumah enggak? Anda jawab, kalau lu datang jam 9 besok, she will have gone to campus. Nah, yang ketiga, kalimat ketiga, kemarin gua kesini jam 8 gak ketemu.
Oh, dia sudah pergi ke kampus. Nah, konteksnya di sini kan kita membahas kemarin. Yohana membahas hari kemarin, masa lampau. Maka yang digunakan adalah had. Dan mungkin has, apalagi will have. Oke, satu kali lagi ya, biar lebih jelas. Helmut akan pergi ke Bali jam 7 besok. Kemudian Vince akan datang ke rumah Helmut jam 7.30 besok. Ini timelinenya. Hari ini, besok jam 7, Helmut pergi ke Bali. Jam setengah 8, Vince datang. Helmut will go to Bali at 7 tomorrow. Vince will come to Helmut's house at 7:30 tomorrow. Nah, pertanyaannya adalah, saat Vince datang besok, kalau kita lihat dari bagian ini, dia datang jam setengah 8. Apakah dia akan bertemu dengan Helmut? Jawabannya sudah pasti tidak. Karena Helmut sudah berangkat jam 7. So, when Vince comes tomorrow, Helmut has had atau will have gone to Bali. Mengapa kita will have? Itu karena konteksnya adalah kita sedang membicarakan. Jadi saat Vince datang besok, Helmut sudah pergi ke Bali. When Vince comes tomorrow, Helmut will have gone to Bali. Nah, ada satu hal yang ingin saya ingatkan. Perhatikan, Vince comes tomorrow. Nah, kalimat ini sama dengan kalimat present tense. Jika kita menggunakan subjek he, she, kita harus menambahkan s atau es dalam kata kerja yang kita gunakan. Sehingga yang biasanya kalau pakai subjek I misalnya, when I come tomorrow, menjadi when Vince comes tomorrow. Karena Vince merupakan kata ganti dari Oke, karena teman-teman banyak yang lupa akan hal ini. Mereka mungkin terlalu sibuk apa-apa sehingga hal kecil seperti ini mereka lupakan. Oke, Saya kasih satu lagi. Saya akan lulus tahun 2025. Dan Grace akan kembali dari Amerika tahun 2027. Saya kuliah di tahun 2021. Saya lulus di tahun 2025. Dan saya kembali dari Amerika tahun 2027. Ini kosakatanya. We graduate in 2025. Grace will come back from US in 2027. Nah, saat Grace kembali dari Amerika, apakah saya sudah lulus? Ya, saya sudah lulus. Karena Grace itu kembali 2027, saya lulus tahun 2025. When Grace comes back from US, I has had atau will have. Tentu saja kita will have. Nah, biar lebih spesifik lagi kan, kan ini 2 tahun. Jadi, saat Grace kembali dari Amerika, saya sudah lulus 2 tahun. Ya kan? 2027, 2025. When Grace comes back from US, I will have gone to Bali 2 years. Oke? satu contoh lagi ya. Saya kasih bagannya.
2021 saya kuliah, 2019 saya 2020 Grace pergi ke US, 2025 saya akan lulus kuliah, dan 2027 Grace akan kembali dari US. Oke, karena faktanya saya sedang kuliah saat ini, maka saya sudah pergi. I have graduated from senior high school. Saat Grace pergi ke US, saya sudah lulus SMA. Kita lihat, saat Grace pergi ke US itu 2020. Sedangkan saya lulus 2019. Maka, when Grace went to US, kita gunakan form 2 ya. Maka, yang kita gunakan adalah have atau had. Kita menggunakan had. When Grace went to US, I had graduated from senior high school. Lagi, saat Grace kembali dari US, saya sudah lulus kuliah. Yang dibicarakan ini adalah masa depan. Grace kembali dari US, saya pasti sudah lulus. Nah, kuliah kita cuma 4 tahun. Jadi, when Grace comes back from US, yang kita gunakan di sini kan had atau will have. Nah, kita pakai will have. Jadi, when Grace comes back, when Grace comes back from US, I will have graduated university. Nah, sekarang kita lihat bedanya di mana. Di antara ketiga masa ini, sekarang, masa lalu dan masa depan. Kalau masa sekarang kita gunakan have, itu acuannya adalah saat ini. Nah, untuk had kita gunakan yang dibicarakan adalah masa lalu. Kita gunakan have. Dan untuk will have, kita gunakan itu saat kita membicarakan. Nah, secara umum, kata sudah, kalau untuk yang masa lampau, maka kejadiannya itu sesuatu hal di masa lampau, kita membicarakan masa lampau lagi, lebih lampau lagi. Kita gunakan sudah. Jadi, kalau di bagian ini, kalau kita persempit menjadi bulan, misalnya Januari 2020, maka kita bisa menggunakan sudah itu setelah sebelum Januari tadi, maka kita gunakan had itu bila bulan Desember atau bulan Oktober. Sedangkan untuk yang masa depan, kita menggunakan will have. Ini agak sedikit berbeda. Kalau kita lihat masa lampau, acuannya dari sini menuju ke lampau ke kiri, maka kalau untuk masa depan acuannya adalah 2025 ke kanan. Maka kita pakai sudah itu, misalnya cara lulus ini, saya lulus Januari 25, maka kita pakai sudah itu
setelah bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli sampai tahun depannya lagi kita bisa menggunakan. Lanjut ya, kita sekarang membahas yang keempat. I will have been studying. Oke, saya sedang belajar. Saya sedang mengajar. Saya sedang mengajar selama 3 bulan. I am teaching. I have been teaching for 30 minutes. Kalau kita membahas hal yang kemarin, saat Mutia datang kemarin, saya sedang mengajar. Saya sudah mengajar selama 30 menit. When Mutia came yesterday, I was teaching. Benar ya? Mutia datang itu jam 10. Sedangkan saya mengajar itu sudah sejak jam 9. Menggunakan I had been teaching for 30 minutes. Oke, kalau kita bicarakan hari esok, maka saat kamu datang besok, saya sedang masak. Dan saya sudah masak selama 30 menit. Kita lihat, when you come tomorrow, I will be cooking. Kan? Sedangkan yang ini, I will have been cooking for 30 minutes. Oke. Oh ini, yang kalimat sedang, tapi ini sudah selesai ya. Kan? Tapi kalau sedang dan masih, kita akan lihat. Kita tambahkan waktunya biar lebih spesifik. Kuat lagi. Situasinya ini adalah saya sudah 3 tahun lebih saya mempelajari filsafat. Jadi bulan depan saya sudah mempelajari filsafat selama 4 tahun. By the next month, I have been learning philosophy for 4 years. Nah, kalau by the next month saya hapus, dan will saya hapus, maka kalimat yang tersisa adalah I have been learning philosophy for years. Apakah ini benar? Ya. Kita masih belum 4 tahun. Jadi sebenarnya adalah 3 years 11 months. Kan? I have been learning philosophy for 3 years. Saya masih mempelajari. Ya. Lagi situasinya hari ini adalah pertemuan keempat kita belajar bahasa Inggris. Jadi minggu depan kita sudah belajar bahasa Inggris. By the next week, we will have been learning English 5 times. Sekali lagi kalau kita hilangkan by the next month dan will kita hilangkan, maka kalimat yang tersisa adalah we have been learning English 5 times. Salah, ya kan sama seperti ini. Kita masih 4 kali. Karena ini kita bahas ini sekarang. Kita masih 4 kali. We have been learning English.
Nah, teman-teman, kita sudah belajar 3 buah penempatan waktu ya dalam bahasa Inggris. Sekarang, masa lampau dan masa depan. Masing-masing memiliki 4 kata, yang masa sekarang, lampau, dan masa depan. Situasinya adalah Yohana belajar setiap malam dari jam 7 sampai jam 9. Sedangkan Novi belajar setiap malam dari jam 6 sampai jam 7. Nah, saat ini saya ingin pergi ke rumah mereka karena kami mau membahas soal tugas kami. Jadi saya datang ke rumah mereka. Di timelinenya, saya datang itu jam 8 ya. Dan ini masa sekarang. Oke. Ketika saya datang jam 8, maka Yohana sedang belajar. Sehingga kita akan bertemu Novi duluan. Kita akan berbincang dengan Novi duluan. Sedangkan Yohana masih belajar. Sedang belajar. Dan Novi, karena dia belajar dari jam 6 sampai jam 7, maka ketika kita datang jam 8, dia sudah selesai belajar. Sudah belajar. Dan itu berarti Yohana sudah belajar selama 1 jam. Oke. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, Yohana studying ya. Kita tidak perlu bingung lagi, perlu ragu, sudah pasti jawabannya adalah is. Bukan was, apalagi will be. Karena yang kita lihat adalah masanya. Ini adalah masa sekarang. Dan untuk penggunaan kalimat mana yang benar atau pola mana yang benar, itu kita tentukan tadi ketika kita datang jam 8 dan mereka ada yang belajar jam 7 sampai jam 9 dan ada yang belajar jam 6 sampai jam 7. Di situ kita bahas tentang kalimat pola mana yang benar yang harus dipakai untuk situasi. Karena ini adalah situasi sekarang, maka kita menggunakan is. Begitu juga dengan Novi sudah belajar, sudah pasti pakai has, bukan was, lagi will be. Oke. Dan ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Oke. Novi has studied. Kemudian untuk yang Yohana sudah belajar selama 1 jam, bahasa Inggrisnya Yohana bla 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 been studying. Tak perlu pikir panjang lagi, sudah pasti itu has, bukan was, apalagi will be. Jadi Yohana has been studying for 1 hour. Nah, sekarang saya akan membahas hal yang terjadi kemarin. Kemarin itu saya tidak bisa datang jam 8. Saya datang lebih cepat. Saya datang jam 30. Jadi saat saya datang kemarin jam 7.30, kita lihat Yohana masih belajar kan. Dia mulai dari jam 7 sampai jam 9. Yohana sedang belajar. Novi 7.30 sudah selesai belajar. Dan Yohana sudah belajar selama 30 menit. Kan? Nah, untuk bahasa Inggrisnya, Yohana studying. Sudah pasti teman-teman tak perlu ragu lagi, itu sudah pasti bukan is, apalagi will be. Itu adalah was. Kita menggunakan was. Yohana was studying. Nah, untuk Novi sudah belajar, bahasa Inggrisnya adalah Novi studied. Ingat, kita bahas hal yang kemarin, masa lampau. Berarti ini bukanlah verb 3,
tapi kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua sudah menjadi karakteristik dari masa lampau. Bahasa Inggrisnya sudah pasti bukan has, apalagi will be. Kita menggunakan had. Novi had studied. Lalu untuk Yohana sudah belajar selama 30 menit. Yohana is studying for 30 minutes. Sudah pasti bukan has, apalagi will be. Kita menggunakan Yohana had been studying for 30 minutes. Oke, simpel saja kan teman-teman? Ingatkan, kalau kita menggunakan situasi sekarang, maka kita menggunakan is, has, dan has. Yang tema masa lampau, kita menggunakan kata kerja bantu bentuk kedua dan kata kerja bantu was, had, dan have. Nah, sekarang kita bahas yang besok. Jadi teman-teman, kami belum selesai diskusi. Maka saya datang lagi besok. Dan saya sedikit terlambat, jadi saya datang 8.30. Nah, meskipun saya datang terlambat jam 8.30, tetap saja Yohana sedang belajar. Saat saya datang besok jam 8.30, Yohana sedang belajar. Nah, dia belajar dari jam 7 sampai jam 9. Sedangkan Novi sudah belajar. Karena dia cuma belajar dari jam 6 sampai jam 7. Dan Yohana sudah belajar selama 1,5 jam. Nah, lihat. Yohana sedang belajar sudah pasti bukan is, apalagi was. Kita menggunakan will be. Novi sudah belajar, sudah pasti bukan bukan has, apalagi was. Kita menggunakan will be. Sama juga Yohana sudah belajar selama 1,5 jam. Kita tidak menggunakan has, apalagi was. Kita menggunakan will be. Oke, mudah kan teman-teman? Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penamaannya. Dalam bahasa Inggris, ini adalah bentuk simple. Simple, dan ini juga simple. Itu yang nomor 2, itu adalah kalimat continuous sama continuous. Maka yang ketiga adalah perfect, sebelahnya juga perfect, sebelah kanannya juga perfect. Dan yang keempat adalah perfect continuous, sebelahnya juga sama, dan sebelah kanannya juga sama. Dalam bahasa Inggris, masa sekarang itu disebut present. Masa lalu disebut past. Dan masa depan disebut future. Jadi untuk penamaannya ini adalah apa saja? Present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Sama juga untuk yang masa lampau, past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Juga untuk yang future simple,
future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Jadi ini adalah nama-nama dari tenses ini, dari keempat pola di masing-masing masa. Nah, yang ingin saya tekankan lagi teman-teman bahwa sebenarnya orang Amerika atau orang Inggris itu tidak tahu soal ini sebenarnya. Karena ini dikhususkan bagi orang-orang yang memang mau belajar bahasa mereka. Dari orang luar, mempelajari bahasa mereka. Kita menggunakan ini biar kita lebih mudah dalam memahami bahasa mereka. Sedangkan mereka kan dari kecil sudah belajar ini. Bukan belajar, mereka memang dari kecil memang itu bahasa mereka. Mereka sudah bicara dalam bahasa. Jadi kalau orang pun ditanya kalimat-kalimat ini, perfect continuous, future continuous, future perfect, past perfect, present perfect, mereka kebanyakan nggak tahu. Karena yang saya bilang tadi adalah ini dikhususkan untuk orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke teman-teman, sekian saja dari saya. Terima kasih.